Ada kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara ayah korban siswi SD di Gresik yang mengalami kebutaan akibat matanya ditusuk, Rabu siang mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum di Surabaya. Ia meminta pelaku segera ditangkap. Samsul Arif, orang tua SA siswi SD Menganti Gresik yang mengalami kebutaan akibat dicolok tusuk sate, mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum untuk meminta pendampingan agar peristiwa anaknya ini bisa diusut tuntas dan polisi segera menangkap pelakunya. Orang tua korban mengatakan selain mengalami buta permanen, anaknya trauma dan tidak mau bersekolah. Sekarang nggak berani ya sekolah ya? Iya. Setelah kejadian Masih itu? trauma. Masih trauma. Mas, harapan keadilan apa yang diinginkan orang tua Mas dengan kejadian ini? Kesehatan dan pemulihan secara psikologis. Untuk selama ini biaya pengobatan dan lain sebagainya seperti apa? Mas? Tanggung sendiri. Penasihat hukum Abdul Malik mengatakan polisi harus mengusut tuntas kasus ini. Kami sangat menyesalkan ya, kepala sekolah ya, di mana anak ini sekolah, kepala sekolah ini perempuan. Ini kepala sekolahnya ini tidak manusiawi ya. Ini kejadiannya ada di sekolahnya, ya tidak manusiawi, tidak datang, tidak apa, peristiwa tidak ditanyakan. Ya. Kepala sekolah ini memang benar-benar jahat sekali menurut saya sebagai penasihat hukum ya, karena dia sudah tidak bisa membantu, tidak kooperatif. CCTV di sekolah itu sampai tidak dimatikan. Oleh karena itu kita minta pada polisi penyidik harus diaudit CCTV-nya itu atau dilaporkan. Kalau kepala sekolah ini tidak kooperatif ya, saya minta kepala sekolah ini bisa jadikan tersangka. Kasus yang menyebabkan cacat permanen pada siswi sekolah dasar ini masih diselidiki Polres Gresik dan mendapat perhatian Polda Jawa Timur. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, selama operasi Zebra 2023, Satuan PJR Ditlantas Polda Jatim menyita 102 mobil mewah. Ratusan mobil ditahan karena surat kendaraan atau STNK sudah mati 5 tahun. Sebanyak 102 unit mobil ditahan Sat PCR Ditlantas Polda Jatim. Mobil ini terjaring operasi Zebra Semeru 2023 yang digelar selama 14 hari sejak 4 hingga 17 September 2023. Mobil berbagai merek ini ditilang dan ditahan di Satuan PJR karena surat kendaraan atau STNK sudah mati 5 tahun. Ditlantas Polda Jatim, Kombes Taslim Khairuddin, mengatakan ia menyita mobil yang STNK-nya sudah mati karena bila terjadi kecelakaan, korbannya tidak bisa mendapatkan santunan. Ada 102 unit kendaraan roda 4, kami khususkan ke roda 4 untuk PJR yang saat ini kita tahan, kita tilang karena STNK-nya sudah mati 5 tahun. Inilah sebabnya kenapa saya ikut sertakan dari teman-teman Bapenda maupun dari Jasara Harja. Mungkin nanti ada langkah-langkah upaya lain yang bisa dilakukan oleh beliau-beliau untuk membangun satu kesadaran. Karena kalau STNK-nya mati seperti ini, artinya SWD KLJ-nya tidak dibayarkan. Kalau SWD KLJ tidak dibayarkan, tentu nanti kalau ada kecelakaan, ada korban pihak ketiga tidak bisa diberikan santunan. Adanya operasi Zebra ini, Bapeda ikut serta dalam kegiatan ini mulai tanggal 5 September sampai dengan tanggal 18 September telah mendapatkan dari operasi Zebra berdasarkan operasi gabungan juga 97.000 SK dan nominal 41,2 miliar sekian. Alhamdulillah, semoga kedepannya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kami. Terima kasih. Selama pelaksanaan operasi Zebra Semeru 2023, kasus kecelakaan lalu lintas berjumlah 922 kasus, menurun dibanding tahun 2022 yang mencapai 1.014 kecelakaan. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, ada peristiwa memilukan di gelaran Porprov 8 Jawa Timur. Seorang pemain futsal dari tim Kota Malang menendang kepala lawannya yang sedang merayakan gol dengan sujud syukur.
Video kekerasan saat gelaran Porprov 8 Jatim ini tersebar di jagat maya. Seorang pemain futsal Kota Malang, Rafael Moreno, menendang kepala Hanafi Jauhar Ahmad, pemain futsal asal Kabupaten Blitar. Aksi itu dilakukan Rafael saat Hanafi selebrasi dengan sujud syukur merayakan gol yang kelima untuk timnya. Usai menendang, Rafael meninggalkan Hanafi yang kesakitan. Kubu tim futsal Kabupaten Blitar sangat menyesalkan tindakan tidak sportif ini. Itu Rabu tanggal 13 September 2023 kick off jam 12. Nah, itu bermula dari menit 40 babak kedua itu terjadi pelanggaran. Kalau di futsal itu kan ada di setiap babaknya 5 kali maksimal pelanggaran, itu ada tendangan titik kedua. Nah, di waktu menit 40 itu kami mendapatkan tendangan dari titik kedua yang nendang yaitu Niko Saputra, dan alhamdulillah cetak gol. Dan setelah itu ada dari tim Kabupaten Futsal itu melakukan sujud syukur, dan waktu sujud syukur itu ditendang bagian bahu sebelah kanan. Panitia Disiplin Pandis Porprov Jatim telah menjatuhkan sanksi berat kepada Rafael Moreno dengan hukuman larangan bermain di event resmi selama 2 tahun. Pandis juga menghukum asisten pelatih tim futsal Kota Malang, Bagus Irmawanto, karena dianggap memprovokasi anak asuhnya. Kerusuhan ini terjadi dalam laga 8 besar futsal putra Porprov 8 Jatim di Sidoarjo. Dalam pertandingan ini, tim futsal Kabupaten Blitar menang telak dengan skor 5-0. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, ratusan sepeda motor tidak sesuai standar disita Satlantas Polrestabes Surabaya saat razia balap liar di jalan protokol kota. Polisi akan mengecek nomor mesin dan kelengkapan surat kendaraan, mengingat akhir-akhir ini marak pencurian motor. Kawasan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Aditya Warman Surabaya yang sering dijadikan ajang kebut-kebutan dan balap liar dirazia oleh petugas Satlantas Polrestabes Surabaya Minggu dini hari. Aksi balap liar tersebut membahayakan diri sendiri juga pengendara lain. Warga sekitar juga merasa resah dan terganggu. 110 unit sepeda motor yang tidak sesuai standar disita oleh polisi, yakni motor protolan, memakai knalpot bising, bahkan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan. Dalam kegiatan tersebut, dengan jumlah personil kurang lebih 220 personil gabungan, juga dibantu dengan rekan-rekan TNI, kita mengamankan sampai dengan 110 kendaraan yang kita duga kendaraan tersebut dikerap dipakai ataupun digunakan sebagai kegiatan untuk aksi kebut-kebutan ataupun balap-balapan. Salah satu indikatornya adalah kendaraan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan. Antara lain menggunakan knalpot bising, kemudian modifikasi yang berlebihan sehingga juga berdampak kepada faktor-faktor keselamatan, tidak memasang spion, tidak menggunakan lampu, dan bahkan banyak diantaranya yang tidak memasang TNKB. Polisi akan mengecek nomor mesin, STNK, dan BPKB motor tersebut, mengingat akhir-akhir ini di Surabaya marak pencurian motor. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polres Sumeneb Madura menggelar razia truk muatan garam dan galian C. Hal ini lantaran sering terjadi kecelakaan akibat muatan truk tersebut tumpah di badan jalan. Sejumlah truk tanpa penutup bermuatan garam dan galian C dirazia oleh petugas Satuan Lalu Lintas Polres Sumeneb. Hal ini terkait banyaknya aduan masyarakat, muatan tersebut tumpah ke badan jalan dan mengganggu keselamatan pengendara lainnya. Banyaknya butiran garam yang jatuh mengakibatkan badan jalan licin, sehingga memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sedangkan muatan galian C jika tumpah debunya bertaburan sehingga mengganggu pandangan mata pengendara motor. Polisi juga datang ke lokasi pabrik garam dan galian C untuk melakukan sosialisasi kepada pengusaha. Namun ini kita pastikan kita sudah mendatangi langsung ke Garsindo maupun para pengemudi, kita sudah himbau untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas yang ada. Jangan sampai karena memuat garam dan lain-lain ini mengakibatkan orang lain kecelakaan lalu lintas. Jadi
Jadi secara persuasif kita sudah sampaikan, kita sudah himbau. Di belakangan hari kalau memang ada masih terjadi pelanggaran, kita akan tindak lebih tegas lagi. Jika perusahaan truk atau sopirnya tetap melanggar, polisi tidak segan menilangnya. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb. Diduga tersambar api dari pembakaran sampah, gudang arsip Puskesmas di Tuban ludes terbakar. Kami kembali usai jeda berikut ini.